mendapatkan formula ini. Walaupun saya hanya punya satu syarat batas, yaitu pada dinding pipa U-nya 0, tapi saya tahu informasi lain, yaitu apa? Di sumbu pipa ini, posisi sumbu pipa, ya, pada R sama dengan 0, kecepatan fluida itu finite. Finite itu ada tertentu, ini loh, bukan tak berhingga. Tetapi persamaan ini mengatakan, ya, Mas Arman mana? Ini, jadi kita sampai sini kan, kita hanya punya satu saat batas yang menyulitkan kita. Ya, pada R sama dengan R, kalau R sama dengan 0, saya masukkan persamaan ini. Ln 0 itu hasilnya tak berhingga. C1 per mu ln R. R sama dengan 0, tak berhingga dia. Gak cocok. Salah satu ini tak berhingga, maka semuanya tak berhingga hasilnya. Satu-satunya jalan agar ini berhingga, U-nya, bahwa pada R sama dengan 0, harus finite kan? Berarti C1-nya harus sama dengan 0. Sebab kalau C1 tidak saya ambil 0, jadi tak berhingga kecepatan ini. Padahal dia finite dan berhingga. Oke, misalnya 5 meter per detik, itu kan berhingga. Oke, jadi C1-nya sama dengan 0. Sudah, dengan region yang tadi disampaikan. Sebab kalau C1 tidak sama dengan 0, semuanya akan tak berhingga. Nah, C2-nya ditentukan pada saat R sama dengan R, maka C2-nya bisa dicari. Kecepatannya sama dengan 0 kan? C2 adalah sama dengan ini. Masukkan ke persamaan U sama dengan ini. Nah, ini sekali lagi kita dapatkan bentuk dari sebuah profil paraboli. Ya, bagaimana Pak Imran? Coba masukkan. Pada saat R sama dengan R besar, maka bilangan ini sama dengan 1. 1 dikurangi 0 sama dengan 1 kurangi 1 sama dengan 0. Maka U-nya sama dengan. Jadi di dinding pipa kecepatannya sama dengan 0. Pada saat R kecil sama dengan 0, U-nya sama dengan ini, kecepatan maksimum, yaitu minus R kuadrat per 4 mu dpdx. Saya mau tanya sekarang, muncul lagi dpdx yang bertanda negatif. Berarti kesimpulanmu apa? Agar U-nya ini positif, dpdx-nya harus negatif kan? Nah, saya mau tanya, kasus 1 dpdx-nya terjadi karena apa? Perbedaan tekanan atas dan bawah dari silinder hidrolik. Kasus 1, dpdx-nya. Kasus kedua karena apa? Siapa bisa jawab? Sudah, biar saya tidak ngomong sendiri. dpdx kasus kedua jurnal bearing terjadi karena apa? Langsung nama, Dewa Agung. Kalau yang kasus 2 karena itu ya Pak, karena ada perubahan clearance yang sedikit. Oh baik, kamu selalu siap, nah ya, bagus. Baik, kalau ini menurut kamu karena apa, Dewa? Rizal boleh jawab, Dewa, Nada, atau siapapun. Kasus pertama karena kondisi operasi P1 memang lebih besar P2 di sistem hidrolik. Kasus kedua karena ketirusan celah yang kecil. Bisa positif, bisa negatif. Ya. Nah, kasus ini harus negatif. Berarti tekanan searah downstream, tatkala X-nya bertambah, tekanannya harus turun. Kenapa ya? Dicatat kalau sudah saya dijawab temannya atau saya jawab. Ayo bonek sedikit. Bondo nekat. Tahu? Bonek itu punya sifat positif apa? Berani. Walaupun
punya keburukan juga, beraninya tidak dipikir gitu. Konteks Persebaya maksud saya. Ayo, siapa bisa menjelaskan? Kalian pernahkah membayangkan ada gesekan yang menurunkan tekanan? Itu disebut pressure drop dikarenakan friksi. Jadi catat baik-baik. Untuk kasus ketiga aliran laminar ini, yang nanti dikembangkan juga untuk aliran turbulen, kita mendapatkan sebuah parameter pressure drop yang disebut pressure loss by friction effect. Jadi karena efek friksi, maka tekanan itu turun. Gitu. Secara termo, nanti kalau kamu belajar termodinamika dikaitkan dengan fluid mekanik, akan dikatakan bahwa terjadi sebuah turunnya entalpi akibat friksi. Kenapa entalpi disebut-sebut? Sebab entalpi memiliki bagian tekanan. Entalpi adalah tekanan dibagi rho ya ditambah U. Ya. U plus P per rho adalah entalpi. Oke. Sehingga mulai sekarang saudara kenal tentang pressure drop atau pressure loss akibat efek friksi. Dicatat ya. Nah, tegangan gesernya adalah mu du dr. Ya. Turunkan ini ke arah R kalikan mu. Ya. Ya, dapatkan nanti. Atau dari persamaan sebelumnya kan ada tegangan geser nih. Ini. Kalau Rx, RdP, dx, C1-nya masukkan yang sama dengan 0 ya, sama dengan ini. Ya. Berarti R per 2 del B dx. R per 2 del B dx. C1-nya sama dengan 0 kan? Oke. Lihat lagi. Nah, kita sudah dapatkan velocity profile. Volumetric flow rate. Ya. Q adalah debit ya. U kali DA. DA-nya ada 2 PR DR. 2 PR DR kan? Siapa belum tahu? Cincin yang saya arsir tadi loh. Berapa panjang kelilingnya? 2 PR. Lebarnya, lebar celah kelilingnya, DR. Ya, berarti panjang kali lebar. Yang diarsir adalah 2 PR DR. Itu yang dilewati oleh medan aliran. Ya, oke. Integralkan, masukkan U-nya. Seret. Ya, 2 pi R dr. Didapatkan integralnya adalah minus pi R pangkat 4 8 mu dikalikan del P del E. Oke. Nah, tanda min ini diterangkan di sini. Pressure drop oleh friction effect ini menyebabkan P2 lebih kecil dari P1. Padahal definisi kalkulus tentang dP dx adalah P2 dikurangi P1 dibagi delta X. Delta X-nya adalah panjang pipanya. Oke. Nah, padahal P2 lebih kecil dari P1. Ya, maka ini adalah negatif P1 dikurangi P2. Ya, dibagi dengan R. Oke. Maka negatif delta P per R. Gitu ya. Sehingga menjadi positif ini. Ya, ingat baik-baik, L-nya adalah panjang pipanya. Pi kali R pangkat 4 kali delta P dibagi 8 mu R. Atau kalau saya jadikan R-nya itu D pangkat 4, Pi kalikan delta P D pangkat 4 dibagi 128 kali mu R. Apa yang terjadi? Kalau saya aliri dengan debit tertentu, fluida itu, makin panjang pipanya, ya,
kita akan dapatkan delta P-nya makin besar. Oke. Atau dengan debit yang sama, dengan panjang pipa yang sama, debit yang sama, kalau diameter pipanya saya perkecil, ya delta P-nya juga makin besar. Sebab ini kalau pergi ke sana, dia menjadi pembagi. Ya, kalau dibagi makin kecil dibagi, berarti bilangan delta P ini akan makin besar. Ya, average velocity. Ya, Q dibagi A. Kan kalian sudah saya katakan kan, ya, debit itu bisa dari integral ini. Debit itu ya, U dA. Ya, debit juga bisa dikatakan kecepatan rata-rata kalikan dengan, kalau tidak salah sudah saya berikan itu. Ya, ini dari EAS bisa saya minta saudara gabungan matematik dengan McFlow ya. Buktikan bahwa debit itu adalah kecepatan rata-rata kalikan luasan penampang aliran. Ya, atau kecepatan dikalikan dA fungsi ya yang diintegralkan. Sama. Ini ya sama dengan ini. Sehingga kita dapatkan kecepatan rata-rata bisa dari Q yang sudah diperoleh dari integrasi ini dibagi dengan luasan pipa. Ya, kecepatan rata-rata adalah R kuadrat dibagi 8U dikalikan delta P per R. Makin besar kecepatan rata-ratanya, makin besar delta P-nya. Kalau panjang pipanya sama, radiusnya sama. Oke. Nah, makin besar pada kecepatan rata-rata yang sama, artinya debit yang sama. Kalau saya gunakan pipa lebih kecil, berarti dibagi lebih kecil lagi, maka delta P akan lebih besar. Ya kan? Pipa dengan diameter lebih kecil, pressure drop-nya akan lebih besar. Nah, di halaman ini, saudara konsentrasi. Kalau nanti keluar ujian teori, ya, aliran dalam pipa, aliran laminer, gitu ya. Buktikan dari persamaan ini, ya, yang didapatkan dari depan, ya, maka kita akan dapatkan makin besar kecepatan rata-ratanya, debit yang sama, dengan pipa yang sama, panjang pipa yang sama, radius pipa yang sama, makin besar pressure drop akibat friksinya. Oke, sebaliknya dengan debit yang sama, di lain hal, dengan debit yang sama, P rata-rata yang sama, kalau saya perkecil radius pipanya, diameternya, maka saya dapatkan juga delta P yang besar. Persamaan ini mengatakan pada debit yang sama, R yang sama, pipanya saya perpanjang, maka delta P-nya juga naik. Karena L-nya pergi ke sana sebagai pengalih, bukan pembagi. Oke, Umax terjadi kalau kita turunkan persamaan U fungsi, ya, diturunkan gradiennya, ya, Umax terjadi pada minus R kuadrat delta dx bagi 4 ya, yang mana jadi Umax sama dengan 2V rata-rata. Karena kalau kita bandingkan persamaan ini dengan ini, ya, Umax-nya itu kan 2 kali V rata-rata untuk aliran. Kurva parabolik itu puncaknya, ya, Umax-nya itu terjadi kalau DU dibagi dr sama dengan 0. Terjadi pada berapa? Terjadi pada R per 2. Gitu kan? Kalau dimasukkan R per 2 pada persamaan Umax, ya, pada persamaan U, maka dapatkan Umax sama dengan ini. Kita kan bisa melihat ini kan. Ya, persamaan ini loh. Cari berapa Umax-nya? Kalau saya keluarkan UAS ya.
U untuk laminar dalam pipa adalah sama. Berapa U max-nya? Oke. Orang boleh langsung menyitir gini. U max terjadi pada saat R sama dengan R per 2. Iya kan? R kecil sama dengan R besar per 2. Masukkan ya ke dalam persamaan ini. Dengan ini diganti delta P, ini diganti L, ini P2 dikurangi P1. Oke. Nah, lalu terjadilah U max ya. Atau ini turunkan ke R. Karena kurva parabolik itu DU dr-nya sama dengan 0, terjadi dr sama dengan R. U DU dr sama dengan 0 tatkala R-nya sama dengan R per 2. Ya. Lalu masukkan ke ini ketemu U max-nya. Nah, kenapa U max-nya dimasalahkan, Pak? Nggak mau gambar ini loh. Kurva paraboliknya itu. Nah ini. U max-nya adalah 2 kali V rata-rata. Oke. Nah, minggu depan siapa yang mau menggambarkan akan saya panggil untuk menggambarkan hasilnya di rumah pakai Excel ya. Luar biasa menggambar profil kecepatan yang mana ini untuk aliran dalam pipa. Ini adalah R per R. Ini adalah U dibagi U max. Ya. Ini adalah R per R. Ini ya, R per R sama dengan 0. R per R, kalau saya ambil tengahnya ya, sumbunya ada di tengah. Ini sama dengan separuh. Ini sama dengan 1. Ini akan berada di pokoknya ini ya. Nah, saudara gambarkan profil ini bagi yang mau ya. Dari persamaan, dari persamaan ini U ya sama dengan R per R kuadrat ini ya, persamaan ini saudara gambarkan profil kecepatannya. Kalau mau dipadu U dibagi U max, ini U kecil dibagi U max, itu sama dengan kan ini. 1 dikurangi R per R kuadrat. Kan gini kan? U max-nya kan ini kan, Nak? Aduh. Ini lah. Tadi saya sudah dapatkan U max-nya kan ini. Ya, di depan. Berarti U dibagi U max sama dengan 1 dikurangi R per R kuadrat. Ya. Jadi gambarnya kan ini. Ada nilainya. Tapi bukan kewajiban semua kelas. Ada Excel saja. Ya.
kurva parabolik. Oke. Nah, ini geseran. Nah, ini bagi Uma ini sudah saya tadi sudah tuliskan di tangan. Nah, contoh soal dilihat. Sebuah simple akurat viskometer. Ya. Jadi ini bisa dipakai viskometer. Nah, ini. Jadi gimana? Ini ya, ada pipa sepanjang L, 1 meter. Ya. Lalu secara gravitasi diturunkanlah dari sebuah chamber itu, dari sebuah bejana ke sini agar dia mengalir secara laminer. Diameternya 0,5 mili. Panjangnya ada tertentu. Lalu dengan alat ukur tekanan P1 diukur. Ya, ini. Tube lengthnya 1 meter. Pressure drop-nya 1 megapascal. Jadi diukur P1, P2-nya diukur. Ya, turunnya tekanan adalah 1 megapascal. Flow rate-nya 880 meter kubik per detik. Jadi setelah diturunkan ini ditampung di bejana ukur itu loh. Ya, per detiknya itu 880 meter kubik per detik. Oke. Apa yang bisa didapatkan? Mari kita lihat. Pasti viskositas. Ya. Rumusnya kan ini kan depan itu yang tadi saya tulis tangan. I adalah I delta P dipangkat 188 UL. Diameter tahu. Iya. Ya. Masih. Ini diameternya tahu. Ya. Panjang pipanya tahu. Q-nya tahu. Delta P-nya diukur. Yang tidak tahu kan mu-nya. Maka ide ini bisa digunakan untuk menghitung atau mengukur viskositas. Kalau saya tuliskan di situ, viskositasnya bisa ditemukan sebesar 1,74 kali 10 pangkat min 3 Pascal sekon. Newton per meter persegi kali sekon. Oke. Ya. Jadi ide bahwa persamaan ini untuk aliran laminar dalam pipa ini bisa digunakan untuk mengukur viskositas. Caranya adalah sebuah bejana yang berisi oil gitu. Lalu kita kasih pipa di bagian bawahnya, lalu ada sepanjang pipa kecil. Ya. Lalu kita bisa mengukur diameternya berapa. Dengan pressure transducer kita dapatkan P1 dikurangi P2-nya adalah delta P. Debitnya ditampung dengan gelas ukur. Sekian milimeter kubik tiap detik. Panjang pipanya tahu. Berarti akan didapatkan angka viskositasnya. Nah, ini ditambahi juga untuk ngecek bilangan Reynolds contohnya. Ya. V-nya adalah debit dibagi A. 4,48 meter per sekon. Ya lumayan besar ini. Hampir 5 meter tiap detik. Tetapi karena ininya kecil, masih laminer. Ya. Reynolds number-nya 1290. Masih di bawah 2300. Ini adalah aliran disebut masih laminer. Oke, adakah yang saudara tanyakan? Halo? Izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa namamu? Dewa. Dewa, silakan Dewa. Kalau buat kasus aliran laminer di jurnal itu kan ada kasus yang del paper LX sama dengan 0. Iya.
Tapi kalau dilihat dari yang kasus aliran di dalam pipa yang kasus 3 itu Pak, itu katanya ada efek friksi. Berarti di jurnal bearing yang del P del X sama dengan 0 itu nggak ada efek friksi atau gimana? Ada. Sebabnya terbentuk boundary layer kan. Sebentar. Ya, bagus pertanyaanmu, bagus sekali. Kelas berat itu. Ini kan, ya. Apa yang bisa kita katakan mengenai profil? Seandainya saya tidak tarik kecepatan di atasnya ini dengan kecepatan U, tentu profilnya mirip yang ada di piston silinder hidrolik kan, Dewa? Iya, Pak. Oke. Mengapa di dinding-dindingnya kecepatannya 0? Karena tekanan gesernya maksimum. Tekanan gesernya besar. Fluida yang melekat di dinding pelat itu dua pelat itu kalau dia tidak bergerak, kecepatannya 0. Hanya karena dia ini digambarkan pelat atas itu adalah poros zonal yang berputar dengan kecepatan keliling U, maka dia akan ikut ketarik ini, ya, sehingga kecepatannya adalah sebesar U. Oke. Nah, kenapa tidak terjadi pressure drop? Oh, tahu saya maksudnya. Kenapa ada delta P del X yang di sini karena akibat friksi kok tidak dianggap ada pressure drop gitu ya? Gitu Coba ya. yang di kasus Padahal del P del X sama dengan 0 ya, itu tidak ada pressure gradient ya. iya, Pak. Apakah berarti dia tidak ada friksi? Gitu pertanyaanmu ya. Iya, Pak. Iya. Oke, wah sulit ini. Bisa jadi karena panjang keliling itu akan mempertemukan sebuah keadaan bahwa titik 2 itu sebenarnya secara pemodelan ya titik 1. Nah. Gitu, ngerti maksudnya? Ngerti ya? Kalau Gimana kenapa? ini saya coba jawab. Saya justru nggak pernah berpikir itu. Arah X itu L kali pi D kan? Ya, sehingga kalau saya ambil sebuah titik tertentu di sini, lalu saya berputar 2 pi atau satu lingkaran penuh, pi kali D, ya kan? Ngerti ya? Minyak Iya, bergerak dari titik ini kembali ke titik ini. Ya, itu sebenarnya kan minyak itu berada di jarak 1 ke 2 gitu kan? Ya, 1 ke 2 gitu ya. iya, Pak. Oke. Mustahil lah kalau dia pressure drop itu lalu ada tekanannya. Gitu. Kalau dia terjadi pressure drop, mustahil itu ada beda tekanannya. Karena titik 1 ya titik 2 juga, asalkan kondisi clearance-nya ini sama dengan konstan. Gitu ya. Tetapi yang repot itu adalah kalau titik 1 itu ya sama dengan titik 2-nya, lalu ada di mana berarti dia bentuk clearance-nya yang eh, bentuk clearance-nya yang konvergen dan divergen tadi, yang kayak difusor dan kayak nozzle. Bisa dibayangkan kan, kalau kelilingnya itu lalu dia mengarah ke melebar gitu, pelan-pelan lalu melebar. Oke. Jadi intinya saya ingin mengatakan pergerakan dari kontrol surface 1, kontrol surface 2 ini di antara dua plat ini sebenarnya bukan ke arah jarak X yang sesungguhnya. Karena kalau lingkaran itu berada pada keadaan yang clearance-nya sama, titik 1 dan 2 itu sama loh itu. Kecuali titik jurnal bearing.
ini. Oke. P1-nya menjadi P2. Ya, ke arah panjang betulan dia ini. Titik 1 bukan titik 2 loh ini. Gitu ya. Dia mengalir dari ruangan 1, ruangan 2 memang berbeda tekanan. Apakah ada pressure drop? Mungkin ada. Tetapi porsinya jauh lebih kecil dibandingkan besarnya P1 yang memang menjadi P2 walaupun tidak ada pressure drop, memang beda dia gitu loh. P1 turun ke P2 tidak ada pressure drop juga besar. Bedanya sudah besar gitu. Jadi ada friksi dengan panjang piston yang sekian ini dianggap diabaikan lah. Apa itu panjangnya yang menyebabkan friksi. Tetapi kasus journal bearing itu pelatnya yang bergerak ke arah X itu ada lingkaran yang sama sebenarnya. Ini kalau saya lengkungkan, saya bulatkan jarak antara 1 dan 2 ini, saya pertemukan kayak kertas saya ini. Ini disebut 1 katanya. Ini. Ini disebut 2 katanya. Padahal asalnya gini. Ngerti maksudnya? Oke. Jadi bukan karena friksi. Karena ketirusan dan ketidaktirusan atau ketirusan dan yang berupa bisa overgen bisa divergen. Bukan karena friksi. Terbukti kalau dia tidak ada ketirusannya, penampangnya tetap, del P del X-nya 0, karena dia memang berada pada titik yang sama, dengan penampang sama. Itu yang bisa saya jawab sementara. Pertanyaan bagus sekali, teman. Kalau tidak fokus, nggak mungkin kamu bisa tanya seperti itu. Bagus. Oke. Nah, viskometer kamu pelajari dan kamu gambar dia. Nah, viskometernya ya, dan siapa yang mau menggambarkan U per U max sebagai fungsi R per R dengan ini minggu depan tunjukkan. Saya akan kasih penilaian khusus ya, mau saja ya. Nah, terima kasih Dewa. Yang lain, kita akan berganti topik, ganti sebuah file yang lain gitu ya. Oke. Baik, kita mau mendekatkan pelajaran kita ini ke salah satu contoh aliran turbulen. Banyak model matematik empirik yang didapatkan secara empiris dari percobaan untuk turbulen velocity profile. Kata empiris itu bisa didapatkan dari pendekatan hasil eksperimen. Intinya tidak ada rumus analitik seperti rumus analitiknya Laminer. Oke.
Dalam Makro 1 pun sudah diterangkan bahwa tegangan geser aliran turbulen itu punya model formula yang empiris. Tidak seperti rumus Newtonian untuk laminar yang tadi sudah dipakai. Oke. Kenapa? Karena di aliran turbulen tidak terjadi gesekan murni antara lapis-lapis fluida yang bergerak satu dengan yang lain. Bukan bergeser murni, melainkan termasuk ada tumbuhan dengan frekuensi tinggi yang random. Oke. Seperti itu. Saya juga pernah nyoba di sebuah saluran gitu. Lalu dinding pipanya kita getarkan dengan vibrator. Ya. Vibrator kayak bel listrik gitu loh. Aliran yang semula laminar dalam Reynolds number yang di bawah 2300 bisa berubah jadi profil turbulen yang lebih gemuk. Di sini nanti saya tunjukkan kepada saudara bedanya profil laminar dengan profil turbulen. Ya. Oke. Nah, ini adalah saya mengutipnya kembali dari yang sudah kita dapatkan di depan. Velocity profile in pipe flow untuk laminar fluid block flow. Tadi kan ini. Pada R sama dengan 0, U-nya sama dengan max. Ya kan? Yaitu berada pada titik yang ada di centerline pipa. Pada R sama dengan R besar, dia berada di dinding. Maka U-nya sama dengan 0. Berarti kalau R sama dengan 0, U-nya sama dengan U max, berarti kan U max-nya ini kan? Ya, U max-nya kan ini. U sama dengan U max ya. Oke, maka U sama dengan U, maka U bagi U max sama dengan ini adalah profil yang dimaksudkan untuk menggambar aliran laminar. Nah, saudara, mengapa dibentuk formula yang seperti ini? Karena sebab kita tidak mau melibatkan berapa angka berbilangannya. Ini dimensionless ini. Kalau U dibagi U max kan tidak berdimensi ya. R dibagi R kan juga tidak berdimensi kan. Sehingga kalau kita nanti menggambar bisa dapat gambar kayak gini. Maksudnya. Ini supaya kita bisa membandingkan profil laminar dan turbulen dalam kasus yang berbeda. Kan nggak mungkin aliran di dalam pipa itu punya kecepatan rata-rata yang sama, itu nggak mungkin. Sehingga umatnya pasti berbeda sebenarnya. Tapi kalau saya gambarkan dia tidak berdimensi, ini sama dengan satunya. Harga satu sama dengan satu. Ya, contohnya ya, ini R sama dengan 0, saya pakai ini. Kalau R sama dengan 1 di dinding pipa. Ya, sebelah sana juga iya. Kalau memang mau digambar di R Excel ini sama dengan -1 gitu ya. Kan sama dengan ini. Nah, R sama dengan R besar di dinding pipa kecepatannya sama dengan 0. Pada saat R sama dengan 1, ya, R sama dengan 0, maaf, U-nya sama dengan U max, berarti U bagi U max-nya sama dengan 1. Ini ngerti ya maksudnya ya? Nah, kalau saya membandingkan profil laminar dan turbulen ingin jadi satu kayak gini, harus dibikin tak berdimensi. Sebab kalau dibikin berdimensi, saya mau gambar gini, nah, maksudnya ya. Ini saya ambil dinding pipa. Ini adalah tengah-tengah radius pipa.
Kalau sudah dari not yang berbeda, ya, kasus laminar itu kan gini, ya, umaksnya berbeda dengan kasus turbulen yang kayak gini. Nah, ini turbulen. Kalau gini nggak bisa dibandingkan, ya, karena mereka berada berdimensi nih, ya. Jadi ini adalah R, ini kan, ini adalah U. Nah, kayak gini ini kan tidak bisa dibandingkan. Siapa kalau nggak ngerti tanya loh ya, R bagi U itu kan ada satuannya, R berapa meter, ya, U berapa meter per detik, kan gitu kan. Nah, sekarang ini tidak berdimensi. Maka kalau saya bikin dia menjadi berdimensi, menjadi tidak berdimensi, maka sumbunya ini harus saya rubah menjadi R dibagi R, sananya adalah U dibagi U max. Nah, kalau demikian menjadi tidak berdimensi, ya, R sama dengan R dibagi R sama dengan 0, ya ini. R bagi R sama dengan 1, ya, itu adalah ini. R bagi R sama dengan 1. Sementara kecepatannya 0, U dibagi U max sama dengan 1 adalah sama dengan ini. Nah, lalu kalau saya mau gambar, berarti ini dinding, pipa. Nah, menariknya kalau kita mau gambar gini, lalu kita bisa menggambarkan ini adalah profil laminer, ini adalah profil turbulen, sama-sama berakhir dengan, nah ini, lalu ada bisa kita bedakan, yang saya arsir ini adalah beda momentumnya, ya, ini turbulen, siapa yang belum mengerti, siapa yang sudah mengerti. Ini tadi laminer, ini turbulen, ini laminer. Nah ini nah. Loh, sekarang mereka berakhir sama dengan sama-sama satunya. U bagi U max 1, R bagi R besar sama dengan satunya. Jadi kayak gambar yang ini. Nah, ini adalah penggambaran yang saya inginkan. Nanti saudara sekalian aja lah ya, saya kasih tugas nanti ya. Saya kasih tugas digambar di Excel. Ya, saya lanjutkan dulu ke 2 halaman ini. Ya, fully developed laminar flow sudah dapatkan ini, ya. Yang bisa digambarkan U sebagai max-nya dari 0 sampai 1 yang diakibatkan oleh R bagi R dari 1 sampai 0, dinding ke tengah pipa. Average velocity-nya bisa dinyatakan di sini. Caranya menggambar average velocity, mendapatkan average velocity bagaimana? Seperti tadi kan, kecepatan rata-rata ini kalau dikalikan dengan pi r kuadrat, luasan kan berarti debit volumetri. Kalau dikasih kalikan terus jadi mass flow rate kan, kecepatan rata-rata kali luasan itu ya sama dengan kalau U max-nya fungsi dikalikan luasan 2 pi r dr. Didapatkan tadi di pelajaran V average dibagi U max-nya sama dengan setengah. Ya. Nah, ingat, kalian sudah belajar elemen mesin kan? Sudah belajar elemen mesin? Sudah. Oke. Apa cirinya ilmu yang ada di hilir atau buritan itu? Ilmu itu sudah jauh di sana. Ilmu elemen mesin itu menggabungkan banyak ilmu. Ya. Apa? Ilmu apa? Ilmu material. Ilmu strength of material, mekanika teknik. Ya.
Ya, terus lalu apa? Ilmu tentang heat transfer saat dia di machining, ya, diraut dengan mesin milling atau dengan bubut, ya. Lalu dia didinginkan dengan oli kah, atau dengan udara kah, atau dengan air sabun, ya. Tahu ya? Hasilnya permukaan itu berbeda. Nah, ilmu-ilmu terapan yang kayak dia itu, sulitnya adalah kebanyakan bentuknya rumusnya itu empiris. Kalau saudara belajar ujian elemen mesin, kan banyak faktor empirisnya ya. Kalau dia dipakai dengan baja alloy steel, dibandingkan baja karbon tinggi, lalu dikatakan eksponennya N itu sekian, kalau ini, kalau kalau tembaga sekian, gitu ya. Kuningan adalah sekian, gitu ya. Berarti ada banyak empiris. Apakah cirinya rumus empiris itu? Rumus empiris itu salah satu cirinya adalah punya bentuk dasar analitisnya. Nah, sekarang saya ambil contoh turbulen yang bisa dipelajari dengan mudah itu adalah power law equation. Ini laminar bukan sih? Iya, mengandung faktor bentuk apa? Ada faktor 1 dikurangi R per R, ini kuadrat. Oke, analitis ini, laminar itu analitis, bukan empiris. Bagaimana kalau turbulen itu saya kasih gini? U dibagi U kali sama dengan 1 kali R per R. Tapi tidak kuadrat gini. Yang ininya adalah kali pangkat 1 R. Ini mirip bukan dengan ini? Waduh, kalau enggak teliti, saya mengatakan hampir sama itu, Pak. Kecuali pangkatnya yang dipangkatkan ini pangkat 2. Ini pangkat 1 R. Inilah yang salah satu contoh rumus empiris menganut bentuk dasar ilmu analitis. Harga empirical eksponen N tergantung bilangan Reynolds. Ya. Makin besar bilangan Reynolds-nya, N-nya makin besar. Nah, dari mana nanti saya dapat ini? Saya ceritakan bagaimana saya pernah mengalami menghitung NN ini dari percobaan di laboratorium. Ya, dengan alat ukur kecepatan. Reynolds 4 kali 10 pangkat 3. Ya, misalnya sebagai contoh. N-nya 6. Ya. Bilangan Reynolds 1,1 kali 45, lihat yang ini ya pangkatnya. N-nya 7. Bilangan Reynolds 3,2 kali 10 pangkat 6, N-nya 10. Makin besar